Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatma Qurrata Aini dengan NPM 18010060 akan mempresentasikan proposal saya mengenai penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar biologi siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe START pada konsep jaringan tumbuhan atau penelitian tindakan kelas di kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Bukit Tinggi tahun ajaran 2018-2019. Baiklah, yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, yang mana latar belakang masalahnya yaitu dilakukannya penelitian ini bahwa banyak siswa yang terlihat tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat materi biologi diterangkan. Pada saat guru menerangkan materi biologi, sedikit sekali siswa yang mau bertanya. Pada saat penguasaan kelompok masih banyak siswa saling mengandalkan dalam mengerjakan tugas. Dan pada saat guru memberikan tes berupa ulangan harian, masih banyaknya siswa yang tidak percaya diri dalam mengerjakan soal-soal dengan sendiri. Sehingga pada penelitian ini akan diterapkan dengan penggunaan penelitian tindakan kelas dengan meningkatkan model pembelajaran kooperatif tipe START tersebut agar semua siswa bisa dapat berkreativitas dengan meningkatkan proses pembelajaran biologi. Selanjutnya ada area dan fokus penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak memperhatikan penjelasan guru pada saat materi biologi diterangkan. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam pembelajaran biologi. Yang ketiga, siswa saling mengandalkan dalam pengerjaan tugas kelompok. Yang keempat, siswa kurang percaya diri dengan pekerjaan sendiri. Yang kelima, siswa merasa malas dan bosan terhadap pelajaran biologi. Yang keenam, siswa merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran biologi. Yang ketujuh, tidak adanya laboratorium biologi di sekolah tersebut. Yang kedelapan, konsep jaringan tumbuhan yang dianggap sulit karena butuh pemahaman yang mendalam. Yang kesembilan, guru tidak pernah menggunakan variasi modal dalam pembelajaran dan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi. Selanjutnya ada pembatasan fokus penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dibatasi pada aspek berikut. Yang pertama, model pembelajaran digunakan adalah model kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau START. Yang kedua, kajian materi penelitian mengenai konsep jaringan tumbuhan. Yang ketiga, hasil belajar yang diukur didasarkan pada aspek kognitif. Aspek kognitif ini berdasarkan taksonomi Bloom yang mencakup jenjang C1 sampai dengan C4. Selanjutnya ada perumusan masalah penelitian. Berdasarkan pembatasan fokus penelitian, maka perumusan masalah penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Apakah penerapan mode pembelajaran kooperatif tipe START dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada konsep jaringan tumbuhan di kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan kegunaan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran biologi pada konsep jaringan tumbuhan dengan model pembelajaran kooperatif tipe START. Yang kedua, kegunaan hasil penelitian ini bagi para siswa dengan menggunakan model START, keaktifan siswa dalam belajar dan mengerjakan tugas mandiri maupun kelompok lebih baik dan meningkat. Yang kedua, keberanian siswa dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat, ide, dan saran meningkat. Yang ketiga, siswa lebih mudah dalam menerima mata pelajaran biologi. Yang keempat, partisipasi siswa dalam proses pembelajaran biologi dapat ditingkatkan. Yang kelima, siswa mendapatkan hasil akhir yang memuaskan dalam konsep jaringan tumbuhan. Selanjutnya yaitu bagi guru, proses belajar mengajar pada mata pembelajaran biologi tidak lagi berjalan secara monoton. Yang kedua, ditemukannya model pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, model yang digunakan tidak lagi bersifat konvensional tetapi lebih bersifat variatif dan inovatif. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan hasil belajar biologi melalui pendekatan kooperatif. Dan yang kelima, kualitas pembelajaran biologi yang meningkat. Selanjutnya bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik dan berguna bagi sekolah itu sendiri dalam rangka pembelajaran biologi pada khususnya.
Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dan masukan dalam pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. Sedangkan bagi pembaca, hasil peneliti tindakan kelas ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu bab 2. Yang pertama ada kajian teoritik. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yaitu strategi belajar di mana siswa belajar dalam kelompok kecil dengan keahlian heterogen, dan di dalam kelompok kecil tersebut siswa sama-sama belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif tipe STAT. STAT pertama kali ditemukan oleh Robert S. Lavin dan rekan-rekannya di Universitas Johns Hopkins. STAT merupakan suatu tim pembantu pelaksanaan pelajaran bagi guru untuk belajar berkelompok dalam prakteknya. STAT terdiri dari 4-5 orang siswa yang masing-masing memiliki kemampuan berbeda, sehingga dalam satu kelompok terdapat satu siswa yang berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 2 siswa lagi yang berkemampuan rendah. Pada pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk melakukan diskusi dan kerjasama dengan teman sekelompoknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas. John Eliot yang dikutip Hopkins dalam Suwandi mendefinisikan penelitian tindakan kelas merupakan suatu kajian yang berupa situasi sosial yang bertujuan dalam memperbaiki mutu pendidikan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik di dalam situasi yang tidak memungkinkan. Pendapat senada dikemukakan oleh Kemis dan Taggart yang dikutip Soli Abimanyu dalam Suwandi, yaitu bahwa penelitian tindakan merupakan pembelajaran yang dilaksanakan untuk memperbaiki diri dan pengalaman kerja yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sikap hati-hati. Yang keempat yaitu hasil penelitian yang relevan. Nurfaidah Rahmawati dan Nurhayati dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA melalui penerapan model kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAT ini menyimpulkan bahwa terjadinya peningkatan hasil belajar siswa, yakni pada akhir tindakan. Kenaikan setiap siklus termasuk tinggi, yakni hasil belajar pada siklus pertama dengan rata-rata pre-tes siswa 48,39%, setelah post-tes menjadi 83,87%, sedangkan pada siklus kedua dengan rata-rata pre-tes siswa 90,32%, setelah post-tes menjadi 93,55%. Yang kelima, pengajuan konseptual intervensi tindakan. Kegiatan belajar mengajar atau KBM memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Keberhasilan KBM dalam dunia pendidikan dapat terlihat dari peningkatan mutu lulusan yang dihasilkannya. Untuk itu perlu adanya peran aktif seluruh komponen pendidikan, terutama siswa yang berfungsi sebagai input sekaligus calon output, dan juga guru sebagai fasilitator. Yang keenam, hipotesis tindakan. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis terhadap tindakan penelitian. Adapun yang menjadi hipotesis tindakan yaitu STAT dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada konsep jaringan tumbuhan pada kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Bukit Tinggi tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi yang berlokasi di Jalan Pabidikan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Penelitian tindakan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019-2020 yang dimulai dari peneliti merumuskan masalah pada bulan Maret 2019 dan diakhiri sampai penarikan kesimpulan pada bulan Desember 2020. Yang kedua, metode penelitian dan rancangan siklus penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas, model Kemis dan Taggart. Pelaksanaan penelitian tindakan ini mencakup 4 langkah, yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang ketiga ada subjek penelitian.
Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi yang berjumlah 28 siswa yang terdiri atas 7 orang siswa laki-laki dan 21 orang siswa perempuan, dan guru kelas 11 IPA khususnya guru bidang studi pendidikan biologi sebagai kolaboratif dan observer. Yang keempat, peran dan posisi penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dengan guru bidang studi biologi. Pada penelitian ini, peneliti berperan langsung dalam proses pembelajaran sebagai guru bidang studi biologi untuk observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dilakukan oleh 2 orang observer, yaitu guru bidang studi biologi dan mahasiswa observer atau rekan sejawat. Yang kelima, tahapan intervensi tindakan. Pada penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam beberapa siklus. Hal ini dimaksudkan untuk melihat peningkatan hasil belajar biologi siswa pada setiap siklus setelah diberi tindakan. Bila pada siklus pertama terdapat perkembangan, maka penelitian pada siklus kedua lebih diarahkan pada perbaikan dan penyempurnaan terhadap hal-hal yang dianggap kurang pada siklus pertama yang terdiri atas wawancara dan observasi kegiatan belajar mengajar. Yang keenam yaitu hasil intervensi tindakan yang diharapkan. Pembelajaran dengan menggunakan model START diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar biologi. Adapun keberhasilan dalam belajar yang diharapkan ditentukan dengan merujuk kepada indikator pencapaian hasil 100% dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM kurang lebih 65. Yang ketujuh yaitu ada data dan sumber data. Sumber data diperoleh berdasarkan pengisian instrumen yang digunakan, jenis data, instrumen, dan sumber data dijelaskan dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis data analisis kebutuhan proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan lembar wawancara analisis kebutuhan atau wawancara semi terstruktur. Sumber datanya yaitu dari guru atau bidang studi biologi dan siswa. Yang kedua, jenis datanya proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan lembar observasi, jurnal atau catatan harian. Sumbernya dari guru atau peneliti dan siswa. Yang ketiga ada hasil belajar. Instrumen yang digunakan yaitu tes hasil belajar. Sumber datanya terdapat dari siswa. Selanjutnya yaitu yang kedelapan ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Wawancara dilakukan terhadap guru dan siswa guna memperoleh informasi lebih lanjut tentang hasil belajar biologi siswa. Observasi proses belajar mengajar guru dan siswa diperoleh dari lembar observasi yang telah disediakan untuk diisi oleh observer pada setiap pertemuan. Yang ketiga, jurnal atau catatan harian yang diisi oleh siswa pada setiap akhir pertemuan. Yang keempat, dokumentasi berupa foto-foto yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kelima, hasil belajar biologi, instrumen tes hasil belajar yang terdiri dari 22 soal untuk siklus pertama dan 20 soal untuk siklus kedua. Yang kesembilan yaitu ada instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain yang pertama, instrumen tes. Tes yang digunakan adalah tes formatif. Tujuan dari tes ini adalah menganalisis peningkatan hasil belajar biologi siswa dan ketuntasan belajar siswa pada seluruh materi yang telah diberikan pada kedua siklus sebagai implikasi dari PTK. Instrumen tes dibagi menjadi yang pertama tes awal yang diberi dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Yang kedua ada tes akhir yang diberikan pada setiap akhir tindakan dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Selanjutnya yaitu ada instrumen non-tes. Yang pertama dilihat dari lembar wawancara, yang kedua dari lembar observasi, dan yang ketiga menggunakan jurnal atau catatan harian. Yang ke-10 analisis data dan interpretasi data. Dalam penelitian tindakan kelas ini, penelitian memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah tersebut, khususnya pada kelas 11 IPA pada konsep jaringan tumbuhan, di mana pada konsep tersebut masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Yang ke-11, pengembangan perencanaan tindakan.
Tindakan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis refleksi pada siklus yang telah dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan yang terjadi. Selanjutnya disusun strategi-strategi dalam upaya perbaikan dalam siklus berikutnya. Selanjutnya yaitu ada bab yang keempat, deskripsi data. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Kota Bukit Tinggi tahun ajaran 2019-2020 sebanyak 2 siklus, yakni siklus pertama sebanyak 2 kali pertemuan, siklus kedua sebanyak 2 kali pertemuan. Hasil penelitian diuraikan dalam tahapan yang berupa siklus-siklus penelitian tindakan kelas. Yang kedua ada analisis data. Analisis gain siklus pertama dan kedua berdasarkan perhitungan seluruh gain pada siklus 1 dan 2 diperoleh kategori gain sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, kategori gain tinggi dari siklus 1 ke 2 meningkat yaitu dari 14,29% menjadi 32,14%. Kategori sedang juga meningkat dari 53,57% menjadi 57,14% dan berkategorikan rendah berkurang dari 32,14% menjadi 10,72%. Rekapitulasi dari analisis gain siklus pertama dan kedua dapat dilihat pada lampiran 34-35. Yang selanjutnya yaitu ada pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan 4 kali pertemuan dengan siklus pertama sebanyak 2 kali dan siklus kedua sebanyak 2 kali, bahwa pembelajaran START dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar siswa dan peningkatan nilai-nilai rata-rata tes hasil belajar dari siklus pertama ke siklus kedua. Nilai rata-rata pretest pada siklus pertama sebesar 53,93 dan nilai rata-rata post-tes siswa sebesar 72,75. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.